Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sekarang masih diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi dan melakukan diskusi walaupun melalui telepon, walaupun hanya melalui telepon ya. Nah, jadi ini gimana nih kabar teman-teman semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Nah, jadi sekarang saya di sini ditemani sama Mbak Mifta Kustia Rahmawati dan Mas Reza Anwar Fauzi. Hai. Nah, jadi hai. Kami di sini ingin melakukan diskusi ya terkait soal perbankan syariah ya. Iya betul. Iya betul. Jadi saya sudah menyiapkan tema nih untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman yang mendengarkan nanti. Jadi kita akan membahas tentang resiko investasi. Tepuk tangan. Soalnya resiko investasi sendiri kan yang paling sering, salah satu yang paling sering terjadi, Mas. Iya sering. Karena kan bank syariah kan sering banget tuh melakukan investasi kan. Sependapat sih aku sama si Reza. Apalagi tujuan dari kegiatan investasi ini kan untuk meningkatkan pendapatan ya. Jadi kemungkinan 80% usaha bank itu kan pada sektor investasi ini. Contohnya itu seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah gitu. Oh iya ya, jadi karena pihak bank ini selalu melakukan investasi demi mendapatkan keuntungan, tentu mereka akan selalu menghadapi resiko investasi itu sendiri ya Mbak Mas? Iya pasti itu. Oh, wajar bang masyarakat kadang jadi takut gitu ya, soalnya seram juga ya ternyata. Iya. Banyak resiko. Jadi, kalau kita lihat dari pengertiannya, resiko investasi itu apa sih? Ya resiko investasi itu bisa diartikan sebagai kondisi yang tidak diharapkan lah oleh investor, yang hal ini akan membawa pengaruh pada pendapatan maupun laba yang akan dihasilkan oleh investasi tersebut. Iya. Kalau dari aku sendiri sih, kalau resiko itu kan merupakan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu kan, dan itu memiliki dampak yang negatif gitu. Jadi kalau kita gabungin dengan investasi dan pengertian dari Mas Reza tadi kan, maka akan didapat pengertian resiko investasi itu bahwasanya resiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dan pembiayaan bagi hasil berbasis profit dan loss sharing gitu. Contohnya itu kayak kredit macet gitu loh Mas. Nah gini, jadi di dalam investasi ini juga nanti akan dibagi lagi Mas, jadi beberapa jenis gitu. Oh jadi selain resiko investasi ini dalam itu dibagi jenis. Kalau boleh tahu apa tuh Mbak jenisnya? Kalau dari aku sendiri sih ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ada resiko finansial. Kalau resiko finansial ini terjadi terhadap investor dikarenakan ketidakmampuan emiten untuk memenuhi kewajiban pembayaran dividen gitu. Terus nanti ada resiko pasar. Kalau resiko pasar ini diakibatkan oleh penurunan harga pasar gitu. Terus nanti ada juga resiko psikologis. Nah, resiko psikologis ini disebabkan oleh faktor emosional yang dimiliki investor gitu. Berarti dalam risiko investasi ini ada 3 jenis ya Mbak? Iya. Ada risiko finansial ya? Iya. Yang pertama risiko finansial. Iya, finansial. Dan ada risiko pasar. Berikutnya ada kedua pasar, yang ketiga psikologis. Jadi yang ketiga ada risiko psikologis. Jadi kalau dari pihak perbankan sendiri untuk mengurangi risiko tersebut gimana? Ada sih. Makanya kan di bank itu wajib menggunakan prinsip kehati-hatian gitu. Di sini saya menemukan ada 3 prinsip sih. Untuk prinsip yang pertama itu bank syariah harus memiliki strategi manajemen risiko dan proses pelaporan yang memadai gitu.
Kemudian yang kedua, itu kan bank syariah harus memastikan metodologi valuasi yang tepat dan konsisten. Yang ketiga ada bank syariah harus mendefinisikan dan menetapkan strategi untuk keluar dalam kegiatan investasi modal mereka, termasuk kondisi perpanjangan dan pengembalian atas investasi mudharabah dan musyarakah gitu. Ya intinya gini, Ya, ini Mas. Sebelum melakukan investasi itu, bank syariah harus mempelajari dulu lah. Dengan mempelajari kan bank syariah kan bisa berhati-hati kan dalam investasi biar resiko yang terjadi itu tipis lah, mengurangi resiko juga. Iya benar. Harus bisa memaksimalkan keuntungan juga gitu ya. Benar banget. Jadi semakin hati-hati pihak bank dan semakin sering melakukan analisis, berarti selain menjauhi resiko dapat menambah keuntungan juga, memaksimalkan. Tapi dengan cara yang dikatakan sama Mbak Nista tadi ya, yang pakai prinsip kehati-hatian yang. Iya benar. Oke. Berarti nih kalau misalnya terjadi nih ya risiko investasi yang tidak diinginkan ini, itu kerugian yang dirasakan oleh bank tuh dalam bentuk apa sih? Kerugian akibat risiko investasi itu biasanya ini resiko investasi itu menyebabkan kegagalan pihak bank, Mas, untuk mendapatkan keuntungan sehingga pendapatannya itu berkurang gitu loh. Nah, hal ini juga menyebabkan bank kesulitan untuk membayar kewajiban atau likuiditasnya kurang tuh, sehingga kan nasabah tidak mendapatkan hak semestinya gitu. Oh iya. Berarti kalau pihak bank nih terkena risiko investasi, jadi mereka nggak punya pendapatan ya? Iya. Jadi berkurang nanti pendapatannya. Ya nggak bisa bayar jadinya ya ke nasabah yang investasi ke banknya. Iya, soalnya kan udah dari awal tadi kan udah dijelasin gitu kan, bahwasanya tujuan dari kegiatan investasi itu kan juga meningkatkan pendapatan gitu loh. Jadi kalau ada resiko di investasi, otomatis kan pendapatannya juga berkurang gitu, Mas. Ya. Tapi juga berarti nama baiknya bisa jadi jelek juga ya kalau nggak bisa bayar. Iya pasti itu Mas. Kan bagi hasil itu kan wajib diberikan gitu. Kalau dari pihak bank yang tidak bisa memberikan kan otomatis reputasinya jadi gitu, hancur gitu. Jelek. Jadi jelek di masyarakat ya. Iya. Ada nggak sih yang Mbak atau Mas ketahui lah contoh resiko investasi yang terjadi gitu pada bank apa gitu, kapan atau peristiwanya lah? Ada sih Mas, itu ada Bank Senturi, tahu nggak? Bank Senturi. Oh iya, Bang. Zaman Iya benar. Itu pada tahun November 2008 ya kalau nggak salah. Ya 2008. Nah, seingat saya 2008. Nah, kasus Bank Senturi ini kan mencuat ketika pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan menyuntikkan modal sebesar 6,76 triliun. Itu untuk menyelamatkan bank tersebut gitu. Nah, dari kasus ini isu utama yang dipermasalahkan adalah mengenai tepat atau tidaknya keputusan penyelamatan Bank Senturi ini, Mas Fikri. Jadi pertanyaan itu ya untuk apa sih 6,67 triliun ini? Iya, terus kan secara kan kita tahu bahwasanya Bank Senturi hanya mempunyai market share itu sebesar 0,1% dari jumlah nasabah perbankan di Indonesia gitu. Sedikit sekali ya? Dikit banget kan. Terus kan selain itu juga aset yang dimiliki itu hanya berjumlah 0,3% dari total aset perbankan di Indonesia gitu kan. Nah, dari sini kan dari sini kan masyarakat itu kayak menduga gitu loh terkait suntikan modal itu apakah ada penyelewengan gitu loh. Soalnya kan dari dana sebanyak itu dan aset sama market share itu cuma segitu gitu loh. Kayak nggak berbanding lurus gitu kan. Iya. Nah dari kasus ini kan ya diharapkan si bank itu lebih tepat dalam mengambil keputusan, lebih teliti untuk siapa dan untuk apa investasi itu dilakukan. Kalau dari bank ini kalau udah
apa namanya udah liquid gitu kan, ya gimana gitu loh. Apalagi minta dananya dari pemerintah gitu kan. Iya juga ya. Jadi itu seperti terjadinya kesalahan investasi juga di situ. Itu banknya udah rugi banget itu karena Waktu itu bangkrut kan jadinya. iya bangkrut. Jadi Sekali. sekarang udah nggak ada kan Bank Senturi. Iya nggak ada sih, nggak pernah nggak pernah Gulung tikar, udah gulung tikar. Gulung tikar. Benar-benar. Berarti jadi sebagai nasabah juga berarti harus memperhatikan ya nih, kalau bank nih bisa nggak gitu mengatasi risiko investasinya. Iya, dari nasabah itu Harus nanti kan itu. juga perlu adanya kehati-hatian gitu loh dalam berinvestasi itu. Sebenarnya juga ada apa namanya kayak meminimalisir gitu loh Mas. Iya, takut juga ya kita sebagai nasabah nih sembarangan investasi nanti malah disalahgunakan, malah rugi. Iya benar. Untung tapi malah buntung kan nggak enak juga ya. Iya, makanya kalau jadi nasabah itu kayak kita tuh harus gunain uang dingin gitu loh. Terus kalau mau berinvestasi ya sejauh isi dompet aja gitu loh, nggak usah mulu-mulu. Iya. Terus Mas, saya investasi semua harta saya lah ke Mas Reza. Nggak bisa juga ya. Nggak ada cadangan nanti. Tapi sayang sekali Mas, Mbak. Waktu kita kayaknya udah habis sih. Soalnya kurang lebih cuma 10 menit ya waktu kita bicara di sini. Iya. Iya. Ya sayang banget.